Selamat pagi, bertemu lagi dengan pertemuan yang ke-12 ini. Kali ini kita akan masih tetap belajar tentang pewarisan sifat atau hereditas. Yang minggu lalu kalian sudah tahu apa itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan pewarisan sifat. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita siapkan diri untuk berdoa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita serap ilmunya dengan baik, kita serap pengetahuannya dengan baik, dan berguna untuk kita nantinya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum mulai pelajaran, siapkan dulu buku catatan dan pulpenmu atau alat tulismu. Jika ada hal-hal yang nantinya ingin ditanyakan, silahkan mengajukan pertanyaan di grup kelas. Kita mulai dari ini yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu ada istilah-istilah dalam pewarisan sifat, dan yang kedua ada hukum pewarisan sifat. Nah, dari hukum pewarisan sifat nanti kita belajar di pewarisan sifat itu nanti ada dua sifat persilangan. Ada monohibrid dan dihibrid. Nah, pada pertemuan kali ini kita khusus nanti di akhir di inti pembelajaran itu kita belajar tentang persilangan monohibrid. Ini istilah dalam pewarisan sifat itu ada beberapa hal penting yang harus kamu catat. Ini yang pertama, poin pertama itu ada yang dinamakan sifat dominan. Kalau kemarin kamu sudah belajar apa itu tentang gonosom dan sebagainya. Nah, kali ini kita belajar yang memang di pewarisan sifatnya atau di untuk persilangannya. Yang pertama itu ada yang namanya sifat dominan. Nah, ketika sudah dikatakan dominan, artinya dia yang paling menonjol. Sehingga sifat dominan itu diartikan sebagai gen yang menutupi karakter lain. Misalnya, kalau ibu contohkan, ketika kamu mau mencampurkan warna hitam dengan putih. Nah, mana sifat yang dominan? Mana sifat yang paling menonjol ketika dicampurkan? Ya, pastinya sifat yang warna hitam. Hitam dicampur dengan putih, yang pasti yang muncul adalah warna yang lebih mendominasi, itu adalah yang warna hitam. Sama juga dengan sifat persilangannya. Itu salah satu contohnya. Lalu yang kedua itu ada sifat resesif. Nah, sifat resesif itu diartikan gen yang ditutupi oleh karakter dominan tadi, dan biasanya disimbolkan dengan huruf kecil kalau dalam persilangan. Sifat resesif itu tadi contohnya pewarna yang warnanya putih karena dia tertutupi warnanya oleh yang hitam itu tadi. Lalu alel. Alel itu adalah variasi dari suatu gen. Lalu nanti di persilangan kamu akan ketemu dengan istilah parental, fenotip, genotip, gamet, dan filial. Parental itu berasal dari kata parent. Parent itu kan artinya orang tua. Nah, kalau di persilangan itu disebut parental, yang berarti induk dari suatu persilangan. Lalu setelah itu ada fenotip. Nah, fenotip itu didapatkan dari parental, yang ciri-cirinya itu terlihat dengan mata dan disimbolkan dengan kata-kata. Misalnya nanti parentalnya kita mau menyilangkan bunga merah sama bunga kuning misalnya. Nah, parentalnya kan berarti bunga merah dengan bunga kuning. Nah, yang disebutkan dengan kata-kata bunga merah dan bunga kuning itu disebut dengan fenotip. Nah, kemudian genotip itu keseluruhan informasi genetik yang disimbolkan dan huruf. Nah, genotip ini juga didapat dari fenotip. Itu nanti kita ada contoh soal yang menggambarkan
pembedaan antara fenotip dan genotip. Lalu yang berikutnya ada gamet. Gamet ini proses persilangannya. Lalu filial itu adalah keturunan dalam proses pewarisan sifat. Oke, sampai sini semoga saja bisa dipahami dengan baik ya, karena baru belajar tentang istilah-istilah. Nah, yang kedua itu ada pewarisan sifat secara khusus. Pewarisan sifat itu pertama kali ditemukan oleh yang namanya Gregor Mendel. Gregor Mendel ini seorang pendeta dan juga seorang botanikal atau ilmuwan yang atau seseorang yang tekun dalam perkebunan itu. Nah, pada tahun 1856 Mendel ini melakukan percobaan dengan kacang kapri. Mengapa dipilih kacang kapri? Karena kacang kapri itu memiliki beberapa kelebihan, di antaranya dia tumbuh berkembangnya tidak memerlukan waktu yang lama, kemudian serbuk sarinya juga tidak dibatasi oleh musim. Nah, yang kelebihan berikutnya kamu bisa baca di buku paket. Nah, di situ ada beberapa, lebih dari 2 kelebihan dari kacang kapri yang digunakan oleh Gregor Mendel ini. Nah, kemudian hasil dari penelitiannya ini, hasil dari persilangannya itu dimuat dalam Natural Science Society of Bonn pada tahun 1866, jadi 10 tahun kemudian. Memang diakui bahwa penemuan yang ditemukan oleh Gregor Mendel itu sesuai dengan penemuan-penemuan setelahnya yang menguji hasil percobaan dari Gregor Mendel. Maka karena dia penemu pertamanya, maka sampai saat ini Gregor Mendel itu dikenal sebagai sebutan bapak genetika, karena dia menemukan sifat-sifat persilangan. Nah, setelah itu ini yang inti pembelajaran untuk di bab 3 itu ini. Ada 2 jenis persilangan dari pewarisan sifat, yaitu ada persilangan monohibrid dengan persilangan dihibrid. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya kalau monohibrid, mono itu artinya berapa? Ya, mono itu artinya 1. Jadi monohibrid itu persilangan yang dilakukan dengan satu sifat yang berbeda. Misalnya hanya berbeda warna, atau hanya berbeda bentuk, atau hanya berbeda dari warna daun misalnya. Sedangkan dihibrid, di itu kan artinya 2. Maka dihibrid itu adalah persilangan antara 2 buah sifat yang berbeda. Misalnya kita lihat dari warna dan bentuk. Nah, itu artinya warna itu sifat pertama dan bentuk itu yang sifat kedua. Tapi untuk fokus pembelajaran hari ini, kita akan belajar dulu tentang monohibrid. Nah, persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Nah, yang ini tolong diperhatikan dengan baik supaya kamu benar-benar paham tentang persilangan. Karena pada umumnya di ujian sekolah itu sering muncul cara mencari atau cara menentukan hasil persilangan ini. Oke, soalnya seperti ini. Seorang peneliti ingin membuktikan hasil persilangan antara bunga mawar ungu yang bersifat dominan ditandai dengan simbol U dan bunga mawar putih yang bersifat resesif ditandai dengan simbol U kecil. Tentukan hasil dari filial 1 persilangan tersebut. Nah, perlu kita ketahui dari soal itu kita cari dulu parentalnya itu apa. Parentalnya kita lihat, seorang peneliti ingin membuktikan hasil persilangan bunga mawar ungu. Ada bunga mawar ungu. Sifatnya apa ini? Sifatnya dominan. Maka simbolnya U kapital. Sedangkan
ada bunga mawar putih. Ini ada bunga mawar putih. Sifatnya resesif, ditandai dengan simbol U kecil. Nah, ini yang Ibu maksudkan tadi. Hanya berbeda warna, berarti dia sifatnya ini monohibrid, karena dia hanya ada satu sifat yang berbeda. Lalu, bunga mawar ungu sifatnya dominan. Nah, ingat dari penjelasan istilah tadi. Kalau dia dominan, berarti simbolnya huruf kapital. Lalu, ada lagi bunga mawar putih. Putih berarti sifatnya satu saja, berbeda warna. Lalu, bunga putih ini sifatnya resesif. Kalau resesif ditandai dengan huruf kecil. Jadi, hurufnya itu mengikuti simbol dari yang bersifat dominan. Kalau yang dominannya disimbolkan U, maka yang resesif juga harus disimbolkan dengan U. Karena dia satu sifat, hanya berbeda warna. Tapi dengan catatan satu huruf besar, satu huruf kecil. Dominan itu huruf besar atau huruf kapital, sedangkan yang resesif adalah huruf kecil. Nah, maka persilangannya kita buat seperti ini. Parental kan ada bunga ungu dengan bunga putih. Disilangkan bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Maka fenotipnya, fenotip itu kan tadi yang disimbolkan dengan kata-kata. Maka kita buatlah bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Genotip itu adalah simbol untuk bunga ungu atau bunga putih. Karena ungu tadi, ungu ini simbolnya U kapital, maka kita tulis UU. U-nya memang harus ada 2, karena menyatakan sifat seperti yang di awal tadi. Ini menyatakan jenis warnanya. UU artinya U kapital artinya dia bunga ungu, atau hanya U saja yang kapital berarti dia adalah bunga warna ungu. Lalu yang berikutnya, bunga putih itu simbolnya nih, putih simbolnya U kecil. Maka di sini juga kita buat kodenya atau lambangnya itu U kecil dengan U kecil. Lalu lanjut tahap berikutnya ada gamet. Nah, di gamet ini, itu pemisahan simbol ini. Ada U besar. Ini juga sama diturunkan U kecil. Nah, gamet itu kan persilangannya. Maka yang pertama, yang kiri silangkan dengan kanan. Maka ini hasil yang pertama. U besar, U kecil. Lalu kiri atas silangkan dengan kanan bawah. U besar kali U kecil. Maka hasilnya U besar, U kecil. Nah, yang ini sudah habis tuh, ini silangkan. Lalu sekarang yang ini. U besar ini silangkan dengan yang kanan atas. U besar, U kecil. Maka dapatnya U besar, U kecil. Lalu yang ini terakhir. U besar, U kecil. Hasilnya U besar, U kecil. Maka dapat kita simpulkan bahwa semua hasil dari filial pertama itu sifatnya berwarna ungu. Karena kalau ada satu dominan, satu resesif, yang menang pasti dominan, ya. Karena dominannya itu bunga ungu, maka 100% seluruh hasil persilangan pertama itu berwarna ungu. Oke, sampai sini paham ya? Semoga saja paham. Jika tidak, silahkan tanyakan di grup untuk kita diskusi. Oke, pembahasan yang terakhir. Bagaimana kalau diminta hasil persilangan yang kedua atau filial kedua?
Nah, perlu diingatkan untuk filial kedua, induknya itu diambil dari hasil filial pertama. Maka contohnya seperti ini. Kalau semuanya ungu, berarti kan U besar, U kecil. Maka jadinya akan seperti ini. Nah, oke, seperti ini maksudnya. Hasil dari F1 kan ungu, maka keduanya kita silangkan, bunga ungu silangkan dengan bunga ungu. Tadi kodenya dari filial 1 U besar U kecil silangkan dengan U besar U kecil. Caranya juga sama. Ini U besar simpan di sini, U kecil simpan di bawahnya. Ini juga sama. U besar di atas, U kecil di bawah. Silangkan lagi. U besar, maka hasilnya U besar, U besar. U besar, U kecil, maka hasilnya U besar, U kecil. Yang kedua lagi, U kecil silangkan U besar, maka hasilnya juga sama, U besar, U kecil. U kecil silangkan dengan U kecil, maka hasilnya juga sama, U kecil, U kecil. Maka kita hitung, U besar hanya ada berapa? 1. U besar U kecil ada 2. U kecil hanya ada 1. Nah, ingat, kalau ada U besar, maka dia warnanya dominan. Kalau U kecil, keduanya U kecil, tidak ada U besar, maka dia sifatnya adalah resesif. Maka bisa kita simpulkan U besar itu warnanya adalah ungu. U besar U kecil warna ungu, karena ada 1 U besar yang menjadi sifat dominan. Ini juga sama, U besar U kecil ada 1 yang dominan, maka dia warnanya ungu. U kecil itu kan tadi warna putih, maka U kecil sudah pasti warnanya putih. Maka ketika ditanya berapa perbandingan antara bunga ungu dan bunga putih pada filial kedua dari monohibrid, nah pasti jawabannya ini 75% warna ungu, sedangkan bunga putihnya hanya 25%. Oke, sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa kita pahami dengan baik. Untuk mengecek pemahaman kalian, setelah ini di classroom akan Ibu berikan soal, cukup 1 soal. Nanti kamu baca sungguh-sungguh perintahnya, lalu kumpulkan di classroom. Batasnya hanya sampai jam 5 sore. Oke, usahakan kumpulkan dengan tepat waktu. Semoga kita sehat selalu dan semoga pembelajaran ini pada hari ini sungguh dapat kita pahami dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, selamat pagi dan selamat melanjutkan pembelajaran yang berikutnya.